Awalnya, Nur meragu dan merasa rendah diri. Dia hanya seorang janda mati, lulusan SMP, untuk menyambung hidup bekerja di rumah juragan sayur. Tidak pantas bersanding dengan keluarga Tejo. Aku lulusan SMA, Bu Nur. Pernah jadi kernet bus, pernah jadi juru parkir. Giana dulu office girl, Mae tukang laundry, ibu mertuaku dulu pernah bekerja di warung. Yang asli kaya dari orok itu cuma Pak Mafia, kata Tejo, setengah bercanda. Istilah kerennya pure blood, lanjut Tejo. Pendidikan tinggi dan kekayaan melimpah jika tidak beradab, aku pikir nol besar, imbu Giana. Vivi gadis yang baik. Dan, yang terpenting Davi. Davi ngomong dong. Kata Giana. Udah terwakil kan, Davi nyengir. Tapi kalau boleh, kami ingin bicara berdua, lanjut Davi, lalu berdiri dan mengajak Vivi ke tempat lain. Uhuk, Dania menggoda. Vivi malu-malu mengikuti langkah Davi menuju pintu rumah belakang. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu panjang, dengan jarak 3 jengkal tangan orang dewasa. Halaman belakang berpagar besi tinggi. Hanya ada rumput gajah, dan pohon jambu air. Rea sendiri jarang nongkrong di belakang, sehingga agak terabaikan. Makasih sudah menerima lamaranku, Vi, kata Davi. Iya, Mas, jawab Vivi. Jantung Vivi, jika dibaratkan bagai roller coaster atau jungkat-jungkit di taman bermain. Kedua jemarinya bertautan erat, kepala menunduk, tidak berani menatap Davi. Davi memantapkan hati, setelah mendengarkan petuah-petuah dari kedua orang tuanya. Juga mencontoh Anjas yang bergerak cepat menikahi Rea, padahal waktu itu sang sepupu sempat tantrum dan menolak mentah-mentah. Sekarang, malah sudah berbadan dua dan terlihat harmonis. Aku ingin. Davi berdeham. Aku menyukaimu sejak awal bertemu. Waktu nganter ibumu ambil pesanan, lanjut Davi. Iya. Waktu ibu pamer mobil Eropa milik Regan. Agak memalukan, Vivi teringat tingkah ibu kandungnya yang konyol. Enggak memalukan. Karena aku tahu ada alasan khusus beliau pamer mobil, sahut Davi. Mama menyarankan 3 bulan cukup untuk mempersiapkan pernikahan. Bagaimana menurutmu? Tanya Davi. Aku. Vivi menarik napas panjang, dan memberanikan diri menatap Davi. Manut saja, Mas, lanjut Vivi. Semilir angin menerpa hamparan kebun kacang panjang. Juga menerpa tubuh Davi dan Vivi. Jemari mereka bergeser, makin mendekat, lalu jari kelingking saling bertautan. Debar-debar melanda keduanya. Saling menatap dan melempar senyum. Sudah mantap? Tanya Davi. Vivi mengangguk tegas. Sudah seru Dania. Davi dan Vivi menoleh ke belakang, melihat Dania dan Juna yang terbahak-bahak. Bintitan kalian berdua. Omel Davi seraya berdiri. Kalau udah selesai ngobrol, dipanggil mama ke depan tuh. Ucap Dania senyum-senyum. Mbak Vivi juga dipanggil, tambah Dania. Jun, lain kali aku nggak mau ngajarin bikin pervisika ya. Davi menatap tajam adik sepupunya. Nggak takut, tinggal ngadu pade atau bude. Beres, balas Juna, menaik turunkan kedua alisnya. Davi dan Vivi bagai di belantara ruang sidang. Bagi Davi, Regan lebih menakutkan ketimbang Tejo. Aku bertanya, kalian berdua sudah memantapkan hati? Tanya Regan. Sudah, Om, jawab Davi tegas. Kamu bagaimana, Vi? Jangan hanya mengangguk-anggukkan kepala. Suara Regan terdengar bagai hakim yang kejam di telinga Vivi. Sudah mantap, Pak, Vivi tersenyum gugup. Beneran nggak nunggu sampai usia 25? Regan menahan tawa. Senang sekali menggoda Davi dan Vivi yang dilanda kasmaran. Mengingatkan dirinya sewaktu jatuh cinta pada Giana. Sudah, Papa, Giana menepuk paha Regan. Vivi nanti takut, lanjut Giana. Baik, kalau begitu. Proses lamaran secara resmi akan kami bicarakan. Nanti aku akan memberitahu Bu Nur, ucap Maena.
Minggu depan Vivi ke Semarang ya. Kebetulan ada acara kecil-kecilan ulang tahun pernikahan kami berdua, tambah Maena. Nanti sekalian bareng aku, Vi. Aku mau kondangan, kata Rea. Iya, Mbak Rea, jawab Vivi. Vivi mengembuskan napas pelan. Gadis itu masih sangat gugup. Semoga keputusannya tepat dan semoga rencana pernikahan berjalan lancar. Regan berdiri diikuti Juna, mengatakan diajak Hilman ke kebun seperti biasanya setiap kali datang. Papa pasti cari sesuatu. Adanya tomat. Seru Rea. Nggak apa-apa. Siapa tahu dikasih tomat satu pickup, sahut Regan. Iya, kan, Bu Salwa. Tambah Regan. Barter sama furniture nggih Pak Regan. Misal Kitchen Island, Salwa tertawa renyah. Boleh, Bu Salwa. Nanti saya kirim orang ke rumah, biar dibuat desainnya sesuai ukuran. Regan menimpali sembari meminjam sandal jepit Anjas. Pak nggak serius, ujar Salwa. Serius nggak apa-apa, sahut Regan. Giana memandangi suami dan putranya yang berjalan cepat. Tinggi badan Juna sudah menyamai Regan. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Nur, duduk aja, kata Salwa, karena Nur sibuk membantu Asi menyajikan makanan dan minuman. Nggak apa-apa, Mbak Salwa, sahut Nur. Ini juga mau selesai, kok, tambah Nur. Di ruang keluarga, Dania mengajak ngobrol Vivi yang masih canggung. Rea ikut nimbrung, supaya lebih mencair. Iya, ada acara gathering kantor Papa. Minggu depan juga. Kamu nanti ikut bersama kami, Vi, kata Rea. Kamu nemanin Davi, tambah Rea. Aku belum jadi istrinya Mas Davi, memang boleh? Tanya Vivi, ragu-ragu. Boleh, dong. Siapa yang berani melarang? Sahut Dania. Rea menceritakan acara gathering tersebut diselenggarakan di taman sebuah restoran. Regan mengundang satu band dan satu penyanyi terkenal. Konser mini khusus hanya untuk karyawan yang bekerja di Larasati Furniture. Beberapa karyawan juga akan menunjukkan bakat bermusik dan bernyanyi. Selain itu ada permainan yang seru untuk karyawan dan keluarga yang ikut serta. Sepertinya menarik ya, Mbak Rea, ujar Vivi. Pasti menarik. Mbak Vivi nanti tidur di kamar aku. Dania merangkul lengan Vivi. Sebagai calon adik ipar, aku juga akan mengajakmu jalan-jalan. Bu Nur boleh ikut, tambah Dania. Vivi tersenyum bahagia. Gimana, keluarga kami nggak galak, kan? Gurau Rea. Yang galak cuma Mbak Rea, ledek Dania. Sama Om Regan, tambah Dania. Bude Mae lebih galak. Jangan kau lupakan itu, dan, balas Rea tidak mau kalah. Di tempat lain, dua calon kakek berdiri di dekat lahan yang terbengkalai. Regan dan Hilman berencana membelinya untuk hadiah kelahiran Skyara. Cek. Masih bayi, Pak, ucap Juna yang asyik melempar batu kerikil ke sungai kecil. Buat aku saja, candanya. Mas Juna udah punya perusahaan, nanti jadi CEO, timpal Hilman tertawa. Mahen malah pingin jadi anggota militer, tambah Hilman. Kebun sudah diurusi Mas Anjas, Pak, Mahen yang duduk di pohon tumbang menimpali. Aku tinggal menerima bagi hasil, lanjut Mahen. Dulu waktu aku lahir hadiahnya bedak dan minyak telon, Juna mengambil batu lebih besar. Jangan iri sama keponakan, Jun. Seru Mahen. Kamu kalau punya anak, aku kasih hadiah Lamborghini, tambah Mahen. Beneran? Tanya Juna. Versi mainan, Mahen tertawa terbahak-bahak. Telapak tangan kiri Anjas menyentuh perut Rea. Merasakan pergerakan Skyara. Mereka berdua istirahat di kamar setelah hampir seharian bercengkerama dengan keluarga. Kira-kira, dedek bayi sedang apa? Tanya Anjas. Sedang main masak-masakan, Papa, Rea menyahut pelan. Seiring usia kandungan makin menua, Rea mulai merasakan tubuhnya cepat lelah. Mas Anjas minta tolong, punggungku pegal. Diusap-usap saja, pinta Rea. Rea miring ke kiri, membelakangi Anjas.
Merasakan gerak tangan Anjas di punggung. Mulai berat ya? Kata Anjas. Iya. Capek, Rea menarik napas dalam-dalam. Lebih berat mencintaimu, Mas, tambah Rea. Anjas tergelak mendengar ucapan Rea. Lelaki itu mencium gemas tengkuk istrinya. Benar, kan? Mantan-mantanmu pada bikin perkara. Terang-terangan gak bisa move on, ucap Rea setengah mencebik. Cobaan menikah dengan lelaki ganteng dan pekerja keras, canda Anjas, narsis. Pede banget, cibir Rea. Rea tidur telentang lagi. Anjas sekarang menciuminya. Dia tahu Anjas mulai bergairah. Mas Anjas, tubuhku melar sana sini. Ujar Rea lirih. Anjas menatap istrinya. Kenapa memang? Aku tetap suka, karena tubuh istriku, kata Anjas. Aku nggak percaya diri, Rea berterus terang. Bulat kayak donat, lanjut Rea. Nah betul kayak donat, Anjas tersenyum. Mas Anjas. Seru Rea. Donat gula, yang manis dan enak. Aku nggak peduli fisikmu seperti apa, yang di mataku, kamu tetap yang tercantik, lanjut Anjas. Gombal, cibir Rea. Anjas membuang napas. Perempuan memang makhluk tersulit di muka bumi. Dipuji salah, tidak dipuji juga salah. Tidur yuk, Anjas mematikan lampu meja. Kan, nggak jadi. Nggak nafsu sama istri gendut. Rea menarik selimut, memunggungi Anjas. Anjas mengedip-edipkan matanya. Karena Rea tadi mengeluh capek, jadi dia mencoba memahami dengan tidak memaksa. Sayang. Panggil Anjas. Suara musik terdengar sangat keras di malam hari hening. Anjas membiarkan untuk beberapa menit, berharap segera dimatikan. Namun, bukannya dimatikan malah terdengar mesin motor yang digas beberapa kali. Sepertinya sengaja dilakukan. Anjas menyibak selimut, berderap cepat keluar rumah. Mas Anjas, sabar. Teriak Rea yang menyusul dengan langkah hati-hati. Perempuan itu berdiri di dekat pintu pagar. Ada tetangga lain yang bernama Pak Tio menuju rumah Mbah Sinem. Fenty dan Pak Ramlan ikut keluar. Seperti halnya Rea, Fenty berhenti di depan pagar rumah. Kumat lagi si Anto. Jam 10 malam malah konser. Dari dulu memang suka bikin masalah. Dia merantau lebih damai, omel Fenty yang bersedekap. Rea tidak ikut-ikutan mengumpat teringat sedang mengandung. Anjas memandangi tajam Anto dan seorang lelaki yang duduk di teras. Ada bir yang tergeletak di ubin. Satu teman Anto duduk di atas motor dengan senyum mengejek. Anto, bisa pelankan volumenya. Kalau mau perbaiki motor besok siang saja, kata Anjas. Kami terganggu. Sekarang jam istirahat, imbuh Pak Tio. Suka-suka akulah. Tadi siang keluargamu berisik banget. Gegayaan pakai mobil, sahut Anto, lantas mengisap rokok. Rahang Anjas mengeras. Dia menyingkir, menelepon Pak Lurah dan Pak Gali, yang merupakan anggota polisi yang bekerja di Polsek. Anjas menggunakan privilegenya sebagai orang terpandang di desa. Wajar. Keluarga berkumpul. Yang nggak wajar dan nggak normal kamu, Anto. Kamu yang berisik. Teriak Pak Tio yang terprovokasi. Matikan. Tambah Pak Tio. Pak Tio melangkah ke teras, menendang speaker aktif. Lelaki tua itu muntap. Anto yang tidak terima, mengambil kayu, memukul kaki Pak Tio. Pak Ramlan kebingungan sendiri, membeku di tempatnya. Anjas berlari mendekat untuk melerai, dia menarik lengan Pak Tio yang terjatuh, membantu berdiri. Kejadian sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Anto yang melihat Anjas lengah karena membantu Pak Tio, melayangkan tinjunya ke wajah Anjas. Anjas agak terhuyung, merasakan pipi memanas perih, bibirnya sedikit robek dan mengeluarkan darah. Mas Anjas. Terdengar teriakan Rea. Jangan mendekat, Rea. Cegah Anjas, karena melihat istrinya yang panik. Bagi Anjas, mudah melumpuhkan Anto dan dua temannya. Anto sepertinya lupa kalau Anjas menguasai bela diri Kempo. Anto mengerang kesakitan dan minta ampun.
Napasnya tersengal. "Stop, Jas!" teriak Anto. Tidak lama kemudian, Pak Gali, Pak Lurah, dan beberapa warga datang terlambat. Pak Ramlan yang sedari tadi diam menjelaskan kronologi yang terjadi. Anjas sibuk memeriksa kaki Pak Tio. Khawatir luka parah. "Lebih baik segera periksa, Pak," saran Anjas. Malam itu, desa yang biasanya hening hiruk pikuk karena ulah Anto dan kawan-kawan. Mobil polisi yang datang, mengangkut ketiganya ke kantor polisi untuk diamankan. Salwa dan Hilman datang karena mengkhawatirkan Anjas. Mereka bersama Rea, mengerubungi Anjas yang mengompres pipi. "Harusnya dari kemarin lapor Pak Lurah, Jas," ucap Hilman. "Aku pikir udah berhenti, Pak. Karena dari kemarin udah nggak nyetel musik. Tadi aku udah menelepon Pak Lurah, sekaligus minta bantuan Pak Gali." Anjas menjeda sebentar, menaruh kompres di mangkuk. "Tapi Pak Tio udah keburu emosi duluan. Situasi jadi nggak terkendali," lanjut Anjas. "Gimana nggak emosi, rumahnya hanya berjarak 1 meter, gumam Salwa. "Ya, udah kamu istirahat. Kami pulang dulu," kata Salwa. "Masalah diselesaikan secara kekeluargaan atau hukum, kita bicarakan besok saja." Hilman menepuk pelan pundak Anjas, bersama Salwa pulang ke rumah. Rea menutup dan mengunci pintu setelah kedua mertuanya pulang. Perempuan itu mendadak menangis dan memeluk Anjas yang berbaring di ranjang. "Yang, aku nggak apa-apa," ucap Anjas, membelai rambut istrinya penuh kasih sayang. "Ngeri banget lihat Mas Anjas berkelahi. Aku rasanya pingin pengsan," ungkap Rea, mengendurkan pelukan lalu mengusap air mata di pipi. Rasa takut dan khawatir masih menggerayangi seluruh nadi di tubuh. "Dulu, waktu SMA aku pernah berkelahi. Waktu kuliah juga pernah." Kedua tangan Anjas membingkai wajah Rea yang basah. "Disebabkan sesuatu yang memang harus dibela," lanjut Anjas. "Lalu apa hubungannya?" Mata Rea mengerjap. "Aku selalu menang," Anjas terkekeh. Rea memberengut. "Aku khawatir banget tahu," tambah Rea. "Ini dicium nanti cepat sembuh," Anjas menunjuk pipi dan bibir. "Karena istriku manis seperti donat gula," lanjut Anjas. "Dahlah, nggak jadi dicium," cibir Rea. Perempuan tua itu menangis dan memohon supaya cucunya dimaafkan. Wajah keriputnya basah oleh air mata, kedua telapak tangan menangkuk di depan dada. "Mas Anjas, Pak Tio, tolong jangan tuntut Anto. Saya janji, nggak akan mengizinkan Anto tinggal bersama saya. Biar dia pulang ke rumah ibunya," ucap Mbah Sinem. Mbah Sinem beralih pada Pak Tio. "Saya yang akan mengganti biaya berobat Pak Tio," lanjut Mbah Sinem. Anjas menghela napas. Di ruang tamu rumah Pak Tio, juga ada Pak Lurah dan Pak RT. "Maaf nggih, Mbah. Boten saget," tidak bisa tegas Pak Tio, yang mengalami retak pada tulang kering akibat dihantam kayu oleh Anto. Sekarang kakinya digips, dan tidak bisa beraktivitas. "Tolonglah, Pak Tio," Mbah Sinem masih mengiba, bahkan berlutut di lantai. Anjas tidak tega melihatnya. Tetapi keputusan Pak Tio sudah tepat. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan ada sisi positif dan negatifnya. "Bangun, Mbah. Nggak perlu ditangisi cucumu yang nakal. Biar menjadi pelajaran untuk kedepannya," kata Pak RT, menarik pelan lengan Mbah Sinem. "Ini udah keempat kalinya Anto bermasalah, dulu pernah merusak rumah Pak Wahyu, curi ayam, terakhir mabuk di musola," tambah Pak RT. Mbah Sinem tidak bisa berkata-kata, hanya mampu terdiam dan menunduk. "Dulu pun diselesaikan secara kekeluargaan," gumam Pak Tio. "Aku permisi dulu." Anjas bangkit dari kursi, mengusap lembut pundak Mbah Sinem. "Semoga Anto bisa berubah. Supaya nggak menyusahkan Mbah Sinem lagi," ujar Anjas. Perempuan berambut putih itu hanya mengangguk lemah. Anjas berjalan keluar rumah. Memar merah kebiruan di pipinya mulai memudar. Kejadian 4 hari yang lalu, menyebabkan beberapa pekerjaan ditangani Hilman dan Rizal.
Selain tubuhnya agak meriang, Anjas juga harus bolak-balik ke polsek. Mencapai pintu pagar, dia melihat Bu Darmi yang keluar membawa rantang ukuran besar 4 susun. "Pagi, Mas Anjas." Nganter ater-ater dari Bu Yayuk, itu anaknya yang barep sulung, mau nikah hari Sabtu, terang Bu Darmi tanpa diminta. "Mbak Susanti, kan?" tanya Anjas. "Iya, betul." "Monggo," jawab Bu Darmi. Anjas mengangguk. Lalu masuk rumah. Melihat Rea yang berdiri di dekat meja makan, memandangi piring-piring berisi makanan berupa ayam goreng separuh bagian, sambal goreng kentang, mie goreng, acar timun wortel bumbu kuning, perkedel kentang, telur bacem. Satu piring lain berisi jenang dan jajanan tradisional seperti wajik, nagasari, apem, lemper. Juga ada bolu kukus dan tape ketan. "Ada apa, Yang?" tanya Anjas. "Banyak banget, Mas." "Udah masak pula," sahut Rea. "Tradisi orang sini kalau nikah satu desa ditembak ater-ater ya," tambah Rea. "Sebagian masih menganut tradisi, sebagian udah enggak." "Nyewa gedung dan catering," jelas Anjas. "Kayak gini berarti aku diundang." "Terus kondangannya kapan?" tanya Rea. "Biasanya mulai nanti sore, Yang. Atau bisa datang pas hari H." Anjas mengambil lemper. "Ada lagi yang mau ditanyakan?" lanjut Anjas. "Ngamplop berapa?" tanya Rea. Anjas mengedikkan kedua bahunya. "Kurang tahu, bisa tanya Mama," jawab Anjas. "Ikut nimbrung, Mbak Rea. Isi amplop bisa dilihat dari ayam gorengnya. Ini, kan, ayamnya separuh. Jadi minimal 100.000, kata Asih yang menata gelas bersih ke dalam lemari kabinet dapur. "Semua orang dapat separuh ayam goreng?" Rea bertanya. "Enggak, Mbak. Biasanya orang tertentu saja, yang terpandang di desa, para sesepuh," jawab Asih. "Kalau seperti saya, paling 1 paha atas. Pokoknya enggak sebanyak ini," tambah Asih. Rea manggut-manggut. "Paham, paham," kata Rea. Dikarenakan memang banyak, Rea mengambil kotak makanan. Sebagian diberikan kepada Asih. Tidak akan habis karena hanya berdua dengan suami. "Bu Asih, ini nanti jangan lupa dibawa waktu pulang," kata Rea. "Matur nuwun, Mbak Rea," jawab Asih. Sama-sama, Rea lantas menemani Anjas yang duduk di teras tengah. Anjas tengah meneguk susu putih hangat. Kedua kakinya yang panjang, selonjoran. "Mas, Jumat sore aku ke Semarang ya. Istrimu ini banyak acara," ucap Rea, duduk di sebelah Anjas. Sabtu siang acara gathering, malamnya pesta kecil-kecilan ulang tahun pernikahan Pade Bude. Minggu ke pernikahan Dina, tambah Rea. "Aku kayaknya nggak bisa nganter, Yang. Ada janji ketemu Pak Kai. Minggu aku bisa menemani ke pernikahan temanmu," kata Anjas. "Nggak apa-apa, Mas. Ada orang suruhan Papa yang akan jemput," jawab Rea. "Sama Vivi, kan?" tanya Anjas. "Oh, jawab Rea. Bisa nganter. Hari Jumat, kan?" "Haduh, aku kurang fokus," ucap Anjas. "Sama-sama ke Semarang," lanjut Anjas. Efek ditonjok Anto. "Gimana, Pak Tio mau damai?" tanya Rea. "Nggak mau damai, Yang," jawab Anjas. "Baguslah. Dikit-dikit kok pada minta damai secara kekeluargaan," Rea mencibir. Mengenakan baju terusan sebetis warna coklat muda, Rea bersama Nur dan Salwa ke rumah Bu Yayuk. Mereka bertiga berjalan kaki karena jaraknya dekat. "Rumah Bu Nia tertutup terus kalau lewat," komentar Rea. "Lebih sering di Semarang. Di rumah mantunya," jelas Nur. "Nggak ada biang gosip lagi. Lebih aman sentosa," tambah Nur. "Bu Mai udah nelepon, Nur?" tanya Salwa. "Sudah, Mbak. Semalam tanya, hari Sabtu minggu depan akan melamar secara resmi, Mbak." "Duh, nanti tolong beritahu apa aja yang harus disiapkan." Nur agak cemas. "Bagaimanapun yang datang keluarga kaya. Nanti aku bantu, Nur," ucap Salwa.
Mereka bertiga sampai di rumah yang halamannya terpasang tenda biru muda dan putih. Seorang perempuan paruh baya menyambut ramah. Mantunya Bu Salwa ini tinggi banget. Cocok sama Anjas yang tingginya kayak pohon kelapa, canda Bu Yayu. Rea mengulum senyum. Tidak merasa berbadan tinggi karena ada banyak perempuan yang tingginya melebihi dirinya. Terkhusus ras Kaukasoid yang berkulit putih dan rambut pirang, yang menghuni di sebagian besar benua Eropa. Atau model-model catwalk di Jakarta, mereka bertubuh jangkung. Silakan duduk, silakan dinikmati hidangan ala kadarnya, ucap Bu Yayu, yang kemudian masuk ke dalam rumah. Rea mengambil kue kembang goyang di toples beling. Mengunyah perlahan, merasakan rasa gurih di lidah. Kenapa dinamakan kembang goyang? Rea memandangi mertuanya. Karena bikinnya sambil joget, Rea, canda Salwa. Karena waktu goreng digoyang-goyang di wajan, tambah Salwa. Rea beralih mengambil emping manis. Sambil makan sambil melihat-lihat tamu-tamu lain yang datang. Tidak lama berselang, seorang perempuan menyajikan teh hangat. Silakan diminum, kata si perempuan. Matur nuwun, tukas Salwa. Bu Yayuk muncul lagi bersama perempuan bertubuh mungil dan berkulit putih, si calon pengantin. Setelah 15 menit mengobrol, mereka bertiga berpamitan pulang, tentu saja Rea tidak ikut ngobrol karena belum kenal dekat. Hanya Salwa dan Nur yang terlibat obrolan. Big Nur bilang ke Vivi. Jumat siang jam 1 berangkat bareng Mas Anjas, kata Rea. Nanti aku bilangin, Mbak, sahut Nur. Big Nur mau ikut nggak? Tanya Rea. Nggak, Mbak. Lain kali saja, jawab Nur. Rea merasa seperti anak kecil, karena Nur dan Salwa mengantar sampai rumah. Padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sendirian di rumah, kadang membuat Rea berpikiran ingin menjadi konten kreator. Tapi dia tidak siap dengan komentar miring dan julid. Dulu, sewaktu kecil, dirinya pernah viral karena menjadi model endorse. Tawaran menjadi model berikutnya, ditolak kedua orang tuanya. Karena tidak ingin dijadikan sasaran komentar julid. Rea teringat Lady, yang masih eksis di jagat dunia maya. Teman mamanya itu sekarang berdomisili di Surabaya, ikut sang suami. Rea terkejut saat Anjas tiba-tiba mencium pipinya, tidak menyadari kepulangan Anjas. Melamun nih? Tanya Anjas. Iya, teringat teman mama yang terkenal sebagai selebgram, sahut Rea, melihat Anjas yang mengambil air putih dari dispenser. Kaos yang basah oleh keringat sehingga melekat di tubuh liat Anjas, mendadak menyebabkan Rea sangat bergairah. 1 minggu belakangan, selain nafsu makan yang meningkat ada nafsu lain yang menggelora. Tetapi Rea tidak mau menunjukkan pada Anjas. Merasa sungkan dan malu. Seperti sore itu, dia sangat mendambakan cumbuan. Apalagi? Kok ngelihatin terus? Tanya Anjas. Nggak ada apa-apa, Mas, Rea meraih toples berisi plum kering. Lebih baik makan saja. Anjas berjalan ke belakang seraya melepas kaos, ditaruh di keranjang pakaian yang kotor. Dia tidak menyadari ada sepasang mata yang terus-menerus menatap. Kenapa papamu seksi banget ya? Gumam Rea sangat pelan. Anjas tidak langsung mandi, karena masih berkeringat. Dia membuka kancing celananya supaya lebih lega sehingga memperlihatkan rambut tipis di perut dan tanpa rasa bersalah mondar-mandir di depan Rea. Rea menghela napas. Hanya mengamati Anjas yang akan membuat jus. Mau jus, Yang? Anjas mengupas apel. Mau kamu, Mas, jawab Rea. Apa? Anjas menoleh. Mau, Mas Anjas. Tambahin es batu dikit. Rea menggaruk kepalanya, ingin sekali menggigit bahu Anjas. Mereka duduk menikmati jus buah. Anjas berkeluh kesah betapa sulitnya menghasilkan tomat yang bagus. Butuh ketelatenan dan kesabaran. Rea berusaha menjadi pendengar yang baik. Namun tubuh dan otaknya yang dibanjiri hormon estrogen, jadi kurang fokus. Harga cabai sedang turun. Beginilah nasib suamimu yang nggak tentu, ucap Anjas.
Ya, namanya kehidupan. Bisa naik turun, Mas, tukas Rea pelan. Dan, pada akhirnya, Rea tidak berani menyerang suaminya sendiri. Karena semalam mereka sudah bercuinta. Anjas yang dominan sering memulai. Oma nggak ikut? Tanya Rea. Males nonton konser yang musiknya bikin sakit kepala. Papamu itu bikin acara gathering kok aneh-aneh, Rita bersungut-sungut. Mama ini, karyawanku banyak yang usianya masih muda. Masak mau acara nyulam bersama, sindir Regan. Juna tertawa. Tapi bibirnya langsung mingkem karena tatapan tajam dari Rita. Anjas tidak bisa ikut karena pekerjaan yang menumpuk. Mbak Lilis titip mama, ucap Giana. Iya, Bu Giana, Lilis mengangguk. Memang aku barang yang bisa dititipkan di tempat penitipan, Rita yang sedang menonton telenovela lawas, pura-pura cemberut. Karena mama termasuk barang yang sangat berharga sekali. Giana mencium pipi Rita. Unik dan langka, imbuh Juna, cengengesan. Dasar anaknya Regan. Seru Rita, mengacungkan tongkatnya. Plek ketiplek kamu dengan papamu, tambah Rita. Aku lebih mirip mama, sahut Juna. Kami berangkat dulu, Ma, pamit Giana. Menyusul Rea dan Regan yang sudah keluar rumah. Regan yang menyetir sendiri. Istrinya berada di sampingnya, sedangkan kedua anaknya dan Mahen duduk di jok belakang. Kurang Anjas. Padahal aku ingin memperkenalkan dia sebagai menantu kesayangan, kata Regan. Harusnya menyesuaikan jadwal Mas Anjas, Pak, gurau Rea. Sementara itu, keluarga Tejo sudah sampai di tempat gathering. Tejo dan Davi sibuk mengecek sana-sini walaupun sudah menyewa EO, supaya acara berjalan lancar. Vivi siang itu mengenakan dress floral merah muda, sepatu berhak 5 cm, rambutnya tergerai rapi dan sedikit bergelombang. Wajahnya dirias natural oleh Dania. Vivi mencangklong sling bag hitam pemberian Maena. Kamu sama kami dulu ya, Vi. Davi sibuk ngurusin ini itu. Nanti balik lagi, kata Maena. Iya, Bu Maena, Vivi mengangguk. Begitu menginjakkan kaki di rumah sang calon mertua, Vivi disambut dengan ramah dan hangat. Bahkan diajak jalan ke mall, membeli beberapa baju, tas, sandal, dan sepatu. Vivi sungkan sekali karena menerima barang-barang mahal. Itu bumil dengan para bodyguardnya, celetuk Dania. Rea yang memakai gaun terusan biru langit dengan motif bunga-bunga kecil, berjalan didampingi Juna dan Mahen. Dress code untuk perempuan bertema bunga, untuk lelaki kemeja atau kaos putih. Bodyguard terkece di dunia, timpal Maena. Kedua pemuda itu sama-sama ganteng. Juna berkulit putih sepertinya menurun dari Rita, sedangkan Mahen sawo matang. Vi, cantik banget, puji Rea. Siapa dulu yang merias wajah dan menata rambut, Dania membanggakan diri sendiri. Kamu harus jadi Mua, dan, tukas Rea, duduk di samping Maena. Kemungkinan Rea tidak akan berlama-lama di acara gathering, karena pasti cepat lelah. Mahen dan Juna memilih mengekori Regan dan Giana yang akan memberikan sambutan. Toilet sebelah mana ya? Vivi bertanya, karena kebelet pipis. Masuk ke dalam nanti belok kiri. Aku antar, Mbak, ucap Dania. Nggak perlu, dan, cegah Vivi. Aku nitip tas saja, tambah Vivi. Vivi yang tidak terbiasa menggunakan sepatu berhak lumayan tinggi, harus berjalan ekstra hati-hati. Walaupun menu makanan yang tersaji di meja makan keluarga Tejo adalah makanan Indonesia, yang sehari-hari mudah ditemui, tetapi ada beberapa perbedaan yang mencolok bagi Vivi. Barang-barang yang mahal, cara bicara yang sopan. Heh, perempuan kampung ngapain di sini? Tanya seorang perempuan. Vivi yang tengah mencuci tangan setelah buang air kecil, memandang perempuan berambut coklat terang dari pantulan cermin. Mbak Sophie, Vivi membalikkan badan. Aku diundang di acara ini, lanjut Vivi. Memang kamu anggota keluarga salah satu karyawan di perusahaan ini. Selidik Sophie, sangat arogan.
Iya, Mbak, sahut Vivi seraya mengeringkan telapak tangan. Aku calon istrinya Mas Davi. Pak Regan calon om aku. Hehehe, tambah Vivi. Ah, kamu dan Rea sama-sama tuti. Tukang tipu. Aku tahu kamu nggak ada hubungan dengan Davi, ucap Sophie, yang diam-diam bertanya pada orang di desa mengenai Vivi. Malah menurut informasi yang diterima Vivi dijodohkan dengan lelaki lain. Kalau aku dan Mbak Rea tuti, Mbak Sophie apa? Turi, tukang iri. Tulit, tukang julid. Tuna, tukang hina. Balas Vivi. Mulutmu, Vi. Pekik Sophie. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.